Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzanillahu wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri acara rutin setiap hari Kamis yang diselenggarakan oleh Ma'had kita, Ma'had Al-Furqan Al-Islami, yaitu kajian untuk pegawai Ma'had dan para tukang. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Tentunya sebaik-baik aktivitas yang dilakukan di pagi hari yaitu aktivitas thalabul ilm. Aktivitas menuntut ilmu, mendengarkan nasihat, karena Rasulullah SAW senantiasa di pagi hari beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Maka kita niatkan duduk kita di majelis ini, di masjid yang berkah ini, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Kita semua mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang paripurna. Islam mengajarkan kita segala sesuatu, bukan hanya berkaitan dengan akidah, bukan hanya berkaitan dengan ahkam, yaitu hukum-hukum ibadah atau muamalat, tapi juga Islam mengajarkan tentang adab-adab atau akhlak. Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW telah beliau sampaikan kepada umatnya. Seluruh yang bisa mendekatkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada surganya, telah disampaikan oleh Nabi SAW. Dan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala telah Nabi SAW peringatkan kepada umatnya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bihi. Tidak ada sesuatu
yang mendekatkan kalian ke surga Allah Subhanahu wa taala melainkan telah aku perintahkan. Melainkan telah aku perintahkan, maksudnya di sini melainkan Nabi SAW telah ajarkan, telah sampaikan. Wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaitukum an. Dan tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan telah aku larang. Artinya Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita semua, kepada umatnya, agar meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua bisa menyebabkan mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum, di antara kesempurnaan Islam, Islam mengajarkan kita bagaimana kita beradab, bagaimana kita bermuamalah. Maka di antara adab-adab yang wajib kita pelajari, wajib kita ilmui, yaitu adabul isti'dzan, adab meminta izin. Ini perkara yang sering diremehkan oleh sebagian orang. Sering kita jumpai orang-orang yang karena kekurangan ilmu agama, karena kejahilannya, ketika masuk berkunjung atau bertamu tidak mengucapkan salam, tidak meminta izin kepada yang punya rumah, atau bahkan wa'iyadzubillah sampai mengintip apa yang ada di dalam rumah, ingin memastikan apakah di dalam rumah ada orang ataukah tidak. Maka ketahuilah bahwasanya Islam sangat melarang hal demikian. Karena itu Islam mengajarkan bagaimana adab isti'dzan, bagaimana kita ketika ingin bertamu, bahkan terhadap mahram pun ada adabnya. Jadi adab isti'dzan ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini mencakup ketika kita bertamu, bagaimana adab-adabnya, dan juga bagi kita yang memiliki keluarga, memiliki anak atau pembantu, kalau dulu memiliki budak, bagaimana kita mengajar mereka adab, karena tidak setiap waktu mereka boleh masuk ke ruang pribadi kita atau kamar kita. Ini diajarkan dalam Islam, diajarkan dalam Islam. Adapun dasarnya, pertama dalam surat An-Nur ayat 27. Dalam surat An-Nur ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Yang demikian itu baik bagi kalian agar kalian senantiasa mengingat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya yang beriman, yang menunjukkan bahwasanya kalimat setelahnya adalah kalimat yang sangat penting. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, maka siapkanlah pendengaranmu. Karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan perintahnya atau menyebutkan larangannya. Adapun ayat ini tentang perintah. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang mana menunjukkan bahwasanya di antara tanda keimanan kalian, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita bagaimana adab isti'dzan. Maka adab isti'dzan yang pertama yaitu kata Allah Subhanahu wa taala hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Maka adab yang pertama yang harus kita perhatikan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang dipanggil dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, tatkala kita ingin bertamu
ingin berkunjung ke rumah saudara kita atau ke rumah teman kita, kerabat kita, maka yang pertama kali yang wajib kita lakukan adalah kita meminta izin. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian meminta izin, sampai kalian mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu baik bagi kalian agar kalian senantiasa mengingat wahyu Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ingin berkunjung, maka jangan sampai kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Kemudian bagaimana kita meminta izin? Sebagian ulama mengembalikan kepada uruf. Mengembalikan kepada uruf. Baik itu dengan cara mengetok pintu. Dengan cara mengetok pintu. Assalamualaikum, sebelum kita ucapkan salam kita ketok pintu. Kita ketok pintu kemudian kita ucapkan salam. Ada khilaf di antara para ulama apa yang harus didahulukan terlebih dahulu. Apakah salam atau meminta izin? Apakah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian baru ketok pintu? Atau kita ucapkan apakah saya boleh masuk? Atau kita ucapkan terlebih dahulu apakah saya boleh masuk atau mengetok pintu kemudian baru salam? Ini ada khilaf dari para ulama. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat terkait masalah ini. Pertama, sebagaimana dohir dari ayat ini, yang terlebih dahulu kita lakukan adalah meminta izin dengan cara mengetok pintu, kemudian baru salam, kemudian baru mengucapkan salam. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama, kita minta izin terlebih dahulu dengan cara mengetok pintu, kemudian kita mengucapkan salam. Pendapat kedua, kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian baru kita meminta izin. Meminta izin kepada pemilik rumah. Pendapat yang ketiga, apabila kita tahu bahasanya di dalam rumah ada pemiliknya, kita tahu orangnya ada di dalam. Kita tahu orangnya ada di dalam, maka kita cukup mengucapkan salam. Kita cukup mengucapkan salam. Tapi kalau kita tidak tahu apakah di dalam rumah ada orang ataukah tidak, maka kita minta izin terlebih dahulu dengan cara mengetuk pintu, kemudian kita ucapkan salam. Jadi pendapat ketiga lebih terperinci. Terperinci. Adapun pendapat kedua, berpendapat dengan sabda Nabi SAW, riwayat At-Tirmidzi. Ada seorang sahabat atau Nabi SAW pernah bertamu di rumah seorang sahabat, kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum a'adkhul, assalamualaikum a'adkhul. Jadi di sini Rasulullah SAW mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian minta izin. Assalamualaikum a'adkhul, apakah aku boleh masuk? Ini dalil dari pendapat kedua. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat ini dengan hadis Nabi SAW tatkala beliau berkunjung ke rumah seorang sahabat, beliau awali dengan assalamualaikum a'adkhul. Karena itu pendapat yang kita pilih adalah pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga yang lebih terperinci. Apabila kita tahu apakah di dalam rumah ada orang atau sebelumnya kita sudah SMS, sudah meminta izin, maka cukup ucapkan salam.
tidak perlu kita mengetok pintu karena si pemilik rumah sudah tahu atau kita tahu si pemilik rumah sudah siap menyambut kita, menyambut kedatangan kita. Ini adab yang pertama. Adab yang pertama mengucapkan salam dan meminta izin. Atau meminta izin kemudian mengucapkan salam sebagaimana dohir dari ayat dalam surat An-Nur ayat 27. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada si pemilik rumah. Adab yang kedua, tatkala kita sampai ke rumah saudara kita atau rumah teman kita, sebelum kita meminta izin atau mengucapkan salam, hendaklah kita berdiri di sisi kiri atau kanan. Jangan berdiri di depan pintu, apalagi kalau pintunya terbuka. Jadi di antara adab isti'dan, adab bertamu, kita tidak boleh ketika kita ingin mengucapkan salam atau mengetok pintu, atau setelah mengetok pintu dan mengucapkan salam, jangan kita berdiri di depan pintu. Setelah kita mengetok pintu dan mengucapkan salam, jangan berdiri di depan pintu, agak ke sisi kiri atau ke kanan pintu. Dengan dasar sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Bishr, riwayat Abu Dawud, beliau berkata, karena Rasulullah SAW idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba. Apabila Rasulullah SAW mendatangi rumah seorang, beliau tidak berdiri di depan pintu rumahnya. Bintil qa'a wajhihi walakin min ruknihil aiman awil aisar fayaqul assalamualaikum. Akan tapi beliau berdiri di samping kanan atau di samping kiri, kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Salah seorang rawi dari hadis ini menyebutkan bahwasanya pada saat itu rumah-rumah para sahabat belum dilengkapi dengan tirai. Namun meskipun demikian, tetap ketika kita ingin bertamu setelah mengucapkan salam atau sebelum mengucapkan salam, janganlah kita berdiri di depan pintu. Jadi ketika mengucapkan salam assalamualaikum, kita ketok pintu, jangan berdiri di depan pintu pas. Karena ketika si pemilik rumah membukakan pintu dan posisi kita di depan pintu, bisa jadi kita bisa melihat yang ada di dalam rumah, seperti istrinya yang sedang tidak berhijab, atau anak-anaknya yang perawan misalnya sedang tidak memakai hijab. Inilah hikmah kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita tatkala kita bertamu, kita berdiri di sisi kiri atau sisi kanan pintu dan tidak di depan pintu langsung. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan juga sebuah riwayat dari Hudzail, ia berkata, seorang lelaki Utsman bin Abi Syaibah, seorang budak Utsman bin Abi Syaibah menyebutkan bahwasanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala beliau datang menemui Rasulullah SAW, ingin bertamu ke rumah Rasulullah SAW, beliau berdiri di depan pintu Rasulullah SAW. Beliau berdiri di depan pintu Rasulullah SAW untuk meminta izin. Dia berdiri tepat di depan pintu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, aha kada'anka fa innamal isti'dan minan nadhar. Yang maknanya, menyingkirlah engkau dari depan pintu. Sesungguhnya meminta izin disyariatkan untuk menjaga pandangan mata. Jadi beliau marah ketika Sa'ad bin Waqqas berdiri di depan pintu Rasulullah SAW, dan beliau ajarkan kepada beliau agar tidak berdiri di depan pintu, karena di sini tujuannya adalah untuk menjaga pandangan. Innamal isti'dan minan nadhar. Sesungguhnya meminta izin itu dalam rangka untuk menjaga pandangan mata. Karena sering kita jumpai ketika orang bertamu tidak memperhatikan adab-adab isti'dan, sehingga bisa jadi ada yang ingin memastikan apakah di dalam rumah ada orang ataukah tidak, sampai
dia buka pintu, kemudian mencari orang yang ada di dalam. Ini merupakan adab yang tidak baik. Karena apa? Karena bisa jadi si pemilik rumah sedang dalam keadaan terbuka auratnya. Terbuka auratnya, karena itu Nabi SAW mengatakan fa innamal isti'dan minan nadhar. Sungguhnya disyariatkannya isti'dan, meminta izin dalam rangka menjaga pandangan mata. Dalam rangka menjaga pandangan mata, apalagi seorang mukmin itu wajib menundukkan pandangannya tatkala ada perempuan yang bukan mahramnya, maka wajib dia menundukkan matanya. Karena itu ayat ini disebutkan dalam surat An-Nur, surat yang menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim itu menjaga kehormatannya. Jadi ayat-ayat dalam surat An-Nur kebanyakan berisi tentang bagaimana seorang muslim itu menjaga kehormatannya. Seorang mukminah, seorang mukmin bagaimana menjaga kehormatannya. Karena itu disebutkan tentang adab isti'dan yang tujuannya adalah dalam rangka menjaga pandangan agar kita tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah melihat perempuan yang bukan mahram kita, yang sedang dalam keadaan terbuka auratnya. Maka ini perkara yang sangat penting sekali, yang wajib kita perhatikan, yang wajib kita praktekkan ketika kita ingin isti'dan, ingin meminta izin, ingin bertamu ke rumah saudara kita atau kerabat kita atau teman kita. Kemudian bagaimana kalau tidak diizinkan? Bagaimana kalau tidak ada yang menjawab salam? Maka adab yang ketiga, bila tidak diizinkan, hendaklah kembali. Jangan nunggu di depan pintu. Jangan nunggu di depan pintu atau bahkan sampai bikin tenda di situ sampai dibukakan pintu. Jadi jika tidak diizinkan, hendaklah kembali. Allah SWT berfirman masih dalam surat An-Nur ayat setelahnya, ayat ke-28, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Wa in qila lakum urji'u farji'u wa askalakum wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika dikatakan kepada kamu, kembalilah saja engkau, pulanglah engkau, maka hendaklah kamu kembali, hendaklah kamu pulang, dan itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat An-Nur ayat 28. Jadi kalau si pemilik rumah tidak siap menerima kita sebagai tamu atau tidak menjawab salam kita, maka hendaknya kita pergi, hendaknya kita pulang, jangan menunggu di depan rumahnya. Dalam riwayat yang lain, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyansarif." Jika salah seorang dari kamu sudah meminta izin sebanyak 3 kali, namun tidak diberi izin, maka kembalilah. Falyansarif. Jadi hadis ini ada sebabnya. Suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bertamu ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bertamu ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun tidak dibukakan pintu, padahal beliau sudah mengucapkan salam sebanyak 3 kali, meminta izin dan mengucapkan salam. Dan Umar pada saat itu ada di rumah, dan karena kesibukan beliau di dalam rumah nggak sempat bukain pintu. Dan beliau dengar itu suara Abu Musa al-Asy'ari. Maka ketika beliau membuka pintu, dia sudah melihat dari jauh, ternyata Abu Musa sudah pergi. Maka ketika bertemu dengan Abu Musa, beliau marah dan bertanya, "Apa yang membuat engkau pulang? Sesungguhnya aku telah mendengar salam kamu, lalu kenapa engkau pergi? Tidak menunggu sejenak sampai aku membukakan pintu untukmu?" Maka apa jawaban Abu Musa al-Asy'ari? Maka beliau menyebutkan hadis ini, "Idza sta'dana ahadukum salasan fa illam yu'dan falam yu'dan lahu falyansarif." Idza sta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyansarif. Jika salah seorang dari kamu meminta izin sebanyak 3 kali namun tidak diberi izin, maka kembalilah. Inilah dasar yang membuat Abu Musa al-Asy'ari pergi dari rumah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena beliau sudah mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Adapun Umar radhiyallahu taala anhu baru pertama kali mendengar hadis ini.
Maka beliau bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mendengar hadis ini selain Abu Musa al-Asy'ari? Maka berdirilah Abu Sa'id al-Khudri. Berdirilah sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya aku mendengar hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu tenanglah hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau mengatakan bahwasanya yang aku lakukan ini dalam rangka untuk mengajarkan umat ini agar senantiasa tasabbut, senantiasa mengecek kebenaran suatu berita. Bukan berarti aku ingin menuduh Abu Musa al-Asy'ari. Ini alasan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kenapa beliau tidak percaya hadis yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jadi tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada umat ini untuk senantiasa tasabbut, mengecek kebenaran suatu berita, bukan semata-mata ingin menuduh Abu Musa al-Asy'ari. Karena itu beliau meminta kepada para sahabat yang lain, apakah ada yang mendengar hadis ini? Ternyata ada, yaitu sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Ini kisah terkait riwayat tentang isti'dzan, idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyansarif. Jika salah seorang dari kamu sudah meminta izin sebanyak 3 kali namun tidak diizinkan, maka kembalilah. Kembalilah. Ini adab yang ketiga. Jadi pertama, meminta izin, kemudian mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, tidak berdiri di depan pintu, tapi di sisi kiri maupun sisi kanan. Dan yang ketiga, apabila tidak diizinkan, maka hendaknya kembali, yaitu setelah salam tiga kali. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga, dan tadi telah kita singgung, tentang mengintip. Sebagian orang karena yakin ini ada orang di dalamnya, atau ingin tahu, memastikan apakah di dalam rumah ada orang ataukah tidak, akhirnya apa? Mengintip. Jadi adab yang keempat, dilarang mengintip. Dilarang mengintip ke dalam rumah orang lain. Dengan dasar hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Law anna imra'an ittala'a 'alaika bi ghairi idnin fahadaftahu bi hasatin faqafa'at ainuhu maka kana 'alaika min junah." Sekiranya ada seorang yang mengintip rumahmu tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan batu hingga tercungkil matanya atau cedera matanya, maka tiada dosa bagimu. Maka tiada dosa bagimu. Di sini Nabi SAW menyebutkan jika ada seorang yang mengintip rumahmu tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan batu sehingga matanya cedera, maka tidak ada dosa bagimu, tidak ada qisas. Karena apa? Karena dalam rangka menjaga kehormatan, dan menjaga kehormatan termasuk salah satu dari maqasidus syariah, salah satu dari maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam. Jadi maqasidus syariah itu ada 5. Pertama, menjaga agama. Karena itu kita dilarang berbuat syirik, karena syirik itu merusak agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Karena itu kita dilarang membunuh. Haram hukumnya membunuh, karena bisa menghilangkan jiwa atau menghilangkan nyawa. Yang ketiga, menjaga harta. Karena kita dilarang mencuri, karena mencuri bisa merusak harta orang lain. Yang keempat, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Karena itu kita dilarang berbuat zina. Kita dianjurkan untuk isti'dzan, meminta izin ketika kita mau masuk rumah. Ini dalam rangka menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan orang lain, dan juga sekaligus menjaga agama kita. Karena tatkala kita mempraktekkan syariat Islam, mengamalkan syariat Islam, itu berarti kita telah menjaga agama kita. Sekaligus menjaga diri kita dari siksa api neraka, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjaga akal. Menjaga akal, karena itu Islam melarang kita minum khamar, karena khamar bisa merusak akal. Fa khadaftau bi hasatin fafaqat ainuhu. Kemudian engkau lempar matanya dengan batu sehingga tercungkil matanya atau cedera matanya, fala junaha alaika wa makana alaika min junah. Kata Nabi SAW, maka tiada dosa atasmu. Karena apa? Karena dalam rangka menjaga kehormatannya, menjaga keluarganya,
jangan sampai ada orang yang melihat aurat keluarganya. Karena seorang muslim diberitakan untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Allah SWT berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka tatkala seorang mengetahui ada orang yang sedang mengintip, maka boleh baginya untuk menciderai orang tersebut. Boleh baginya untuk melemparnya atau menusuknya dengan jarum atau kayu, dan tidak berdosa, karena dalam rangka menjaga diri, diri, dan tidak ada kisos. Ini diantara adab-adab dalam isti'dan, yaitu meminta izin. Dan termasuk adab isti'dan juga dalam surat An-Nur juga disebutkan bagaimana adab isti'dan bagi mahram, bagi mahram atau bagi seorang budak atau pelayan atau pembantu ketika berada di rumah majikannya, atau bagaimana seorang anak itu diajarkan adab semenjak masih balita, semenjak masih kecil. Jadi ini bukan hanya berlaku bagi yang bukan mahram, bahkan yang mahram pun diperhatikan atau diajarkan untuk isti'dan, untuk meminta izin. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang orang lain tidak boleh memasuki rumah kita atau ruangan kita, kamar kita, kecuali dengan izin. Dalam ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya budak-budak kalian dan anak-anak kalian yang belum balik meminta izin salasa marrat, sebanyak 3 kali. Sebanyak tiga kali. Min qabli sholatil fajri, yaitu sebelum sholat subuh, sebelum sholat fajar. Wa hina tad'una siyabakum minadh dhahirati, dan tatkala kalian melepaskan pakaian kalian setelah duhur, yaitu waktu siang. Wa min ba'di sholatil isya, dan setelah waktu sholat isya. Setelah sholat isya. Salasu auratil lakum. Ini adalah 3 waktu aurat bagi kalian. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun. Tidak ada dosa bagi kalian dan tidak ada dosa bagi mereka setelahnya, itu setelah 3 waktu tersebut. Artinya apa? Kalau tidak meminta izin di selain 3 waktu tadi, maka tidak ada dosa. Kemudian disebutkan alasannya di sini tawafuna alaikum, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa keluar masuk rumah. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan panggilan kesayangan terhadap hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang mana menunjukkan bahwasanya perkara yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat ini adalah perkara yang penting. Perkara yang penting yaitu berkaitan dengan adab. Berkaitan dengan adab, yaitu adab isti'dan, liyasta'dinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum salasa marrat. Yaitu adab bagi seorang budak dan juga bagi anak kecil tatkala ingin masuk rumah, tatkala ingin memasuki kamar orang tuanya, maka ada adabnya, ada adabnya. Karena itu wajib bagi kita semua untuk mengajarkan adab kepada anak kita sejak kecil, semenjak dia masih balita. Kita ajarkan bagaimana isti'dan. Tatkala ingin masuk ke kamar kita, kamar pribadi kita, kita ajarkan
kepada mereka untuk meminta izin terlebih dahulu dengan cara mengetok pintu. Dengan cara mengetok pintu terlebih dahulu, jangan langsung masuk. Karena bisa jadi kita sedang dalam keadaan yang tidak baik dilihat oleh anak kita. Sedang berduaan dengan istri kita, tiba-tiba anak kita masuk. Maka akibatnya apa? Akibatnya kita berdosa. Akibatnya kita berdosa. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkan anak kita bagaimana adab isti'dzan, bagaimana adab meminta izin. Demikian juga bagi yang memiliki budak. Kalau sekarang tidak ada budak. Zaman dahulu masih ada perbudakan. Karena itu ayat ini berlaku bagi orang yang memiliki budak, baik itu budak laki-laki maupun perempuan, dan juga memiliki anak-anak yang masih kecil, hendaknya diajarkan kepada mereka bagaimana adab isti'dzan. Bagaimana adab isti'dzan. Terlebih dahulu rumah-rumah para sahabat belum ada pintunya, masih sekedar dipasang tirai saja. Nah, kalau tidak meminta izin terlebih dahulu, dikhawatirkan akan apa? Akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti terlihat auratnya. Akhirnya terjadi apa? Waliyadzubillah, zina. Maka sejak kecil diajarkan pula para budak. Adapun bagi yang sudah dewasa, bagi yang sudah baligh, maka anjuran ini tidak hanya berlaku di 3 waktu saja. Di semua waktu wajib isti'dzan, wajib meminta izin, wajib meminta izin di setiap waktu. Jadi ayat ini hanya berlaku bagi orang yang memiliki budak dan bagi yang memiliki anak kecil, hendaknya mereka dilarang masuk di 3 waktu itu, yaitu sebelum fajar, ketika siang hari, waktu duhur, setelah waktu duhur, dan yang ketiga setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Adapun bagi yang sudah baligh, baik itu anak atau orang lain, maka wajib meminta izin. Wajib meminta izin. Ayo ikhwah azanillahu wa iyyakum, di sini disebutkan 3 waktu. Karena waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang seorang tidak nyaman, tidak senang apabila orang lain melihat. Karena waktu-waktu tersebut biasa orang itu membuka auratnya. Seorang itu membuka pakaiannya sehingga terlihat auratnya. Karena itu disebutkan di sini salasu auratil lakum. 3 waktu yang kalian biasa menampakkan aurat kalian, melepaskan baju kalian. Meskipun sebagian orang tidur dalam keadaan memakai pakaian, tidur dalam keadaan memakai baju. Namun kebanyakan orang juga apa? Ketika tidur tidak memakai baju. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita adab isti'dzan. Jangan sampai ketika dalam keadaan tidur, dalam keadaan melepas baju, ada orang lain masuk tanpa izin, meskipun itu anak kita, anak kita. Inilah yang menunjukkan bagaimana Islam itu mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, bahkan semenjak kecil pun apa? diajarkan adab. Karena itu wajib bagi kita mengajarkan anak kita, mengajarkan anak-anak kita bagaimana adab isti'dzan, bagaimana adab meminta izin, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka konsekuensi dari ayat ini, orang tua yang tidak mengajarkan adab isti'dzan maka dia berdosa. Orang tua yang tidak mengajarkan adab isti'dzan maka dia berdosa. Dan yang kedua, bagi pembantu atau budak, ketika dia tidak mengamalkan adab isti'dzan ini, dia juga berdosa. Berdosa. Adapun bagi anak kecil maka tidak berdosa. Kenapa? Karena masih ghairu mukallaf, belum mukallaf. Maka maksud ayat ini laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun. Tidak ada dosa bagi kalian. Di sini disebutkan bagi kalian, berarti mencakup anak kecil juga.
Namun dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya bahwasanya anak kecil tidak masuk dalam ayat ini. Ketika mereka tidak mempraktekkan adab ini, maka mereka tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang tuanya. Yang berdosa adalah walinya. Kenapa tidak mengajarkan adab isti'dan? Adapun bagi budak, karena mereka mukallaf, maka dia berdosa. Berdosa karena tidak mengamalkan adab isti'dan, adab meminta izin. Adapun bagi anak kecil, maka tidak berdosa karena belum mukallaf. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, Rufi al-qalam man salas, pena itu diangkat dari 3 golongan. Di antaranya adalah anis sagiri hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik, sampai dia balik. Adapun yang berdosa adalah orang tuanya yang tidak mengajarkan bagaimana adab meminta izin. Dalam ayat ini disebutkan tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Disebutkan illah, alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memerintahkan para budak, memerintahkan kita untuk mengajarkan anak kecil kita, anak-anak kita untuk meminta izin di 3 waktu tersebut. Karena mereka adalah orang-orang yang sering keluar masuk rumah kita. Orang-orang yang sering keluar masuk rumah kita, sehingga dikhawatirkan di 3 waktu tersebut mereka masuk ke dalam rumah kita, ke dalam kamar kita, dalam keadaan kita belum siap, dalam keadaan kita terbuka aurat, dalam keadaan kita melepas pakaian kita. Inilah diantara illah atau hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melarang mereka, budak-budak, anak-anak kecil masuk di 3 waktu tersebut. Waktu sebelum fajar, karena kebanyakan orang masih tidur di waktu tersebut dan dalam keadaan terbuka auratnya. Yang kedua, setelah duhur, yang kebanyakan orang tidur siang, dan dikhawatirkan apabila masuk anak kecil, anak balita atau seorang budak membantu, dikhawatirkan melihat aurat. Yang ketiga, setelah isya. Ini jelas karena setelah isya adalah waktu istirahat. Waktu istirahat ini 3 waktu yang hendaknya kita perhatikan dan kita ajarkan kepada anak kita bagaimana adab isti'dan. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya ayat ini mansukh, ayat ini terhapus. Namun pendapat yang benar, ayat ini masih berlaku sampai sekarang, masih muhkam. Bagi yang berpendapat mansukh, terhapus ayat ini hukumnya, dikarenakan di waktu itu rumah-rumah para sahabat belum ada pintunya, masih hanya sekedar tirai, belum ada pintunya, maka dianjurkan untuk meminta izin. Namun tetap ayat ini masih berlaku karena meskipun sudah ada pintu, terkadang orang masih nyelonong masuk, menganggap bahwasanya ucapan salam itu sudah cukup, padahal tidak demikian. Berapa banyak orang yang ingin mencuri. Bagaimana beberapa banyak kejadian yang terjadi akibat orang yang ingin bertamu dan karena kurangnya ilmu agamanya, dia menganggap bahwasanya cukup mengucapkan salam. Cukup mengucapkan salam. Ternyata apa? Ketika si pemilik rumah lalai, belum mengunci rumahnya, dan orang tersebut pada awalnya ingin bertamu, namun ketika mengucapkan salam dan gak ada orangnya, dia membuka pintu tersebut. Dan akhirnya apa? Dia mencuri apa yang ada di dalam rumah orang tersebut. Ya terkadang kita lalai, kita lupa keluar dan tidak mengunci rumah kita. Terus datang orang ingin bertamu misalnya, namun karena dia tidak tahu adab isti'dan, mengira bahwasanya ucapan salam sudah cukup, akhirnya dia ingin memastikan apakah ada orang ataukah tidak di dalam rumah tersebut. Akhirnya dia salam kemudian buka pintu. Belum tahu apakah ada orang di dalam ataukah tidak. Akhirnya apa? Ketika tahu di dalam rumah ada perhiasan misalnya, ada alat elektronik, ada TV, ada uang misalnya, diambil sama dia. Padahal niat awalnya bertamu. Ini sering kejadian seperti itu.
Atau bahkan niatnya memang ingin mencuri, ingin mencuri, kemudian dengan cara membuka rumah orang-orang tanpa izin, sekedar hanya salam. Ini terjadi. Maka hendaknya kita senantiasa waspada, kita kunci rumah kita, karena suatu waktu ada orang yang seperti itu. Ada orang yang tiba-tiba masuk rumah, meskipun dia mengucapkan salam, dia langsung masuk rumah. Karena kejadian juga beberapa waktu yang lalu, ada orang tua, nenek-nenek, tiba-tiba salam langsung masuk rumah. Alhamdulillah di dalam rumah ada orang. Dan akhirnya meminta uang. Kalau seandainya nggak ada orang di rumah, apa yang akan terjadi? Biasanya orang tersebut mengambil barang-barang kita. Orang tersebut mengambil barang-barang kita. Dan ini kejadian beberapa waktu yang lalu. Ada nenek-nenek yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Ya benar, dia mengucapkan salam, tapi masuk ke dalam rumah. Ketika tahu di dalam rumah ada orang, dia meminta uang. Katanya untuk cucu-cucunya yang yatim katanya. Ini waspada. Dan kejadian, Anda perhatikan setelah orang itu pergi, Anda lihat dari jauh, ternyata gitu juga. Padahal sudah dinasihatkan, minta izin dulu, jangan sekedar salam. Saya lihat dari jauh, ternyata di rumah tetangga kita juga demikian, langsung buka pintu. Dan alhamdulillah rumahnya dikunci. Ketika tahu rumahnya dikunci, akhirnya dia pergi langsung. Ini waspada. Banyak terjadi yang demikian. Di tempat yang lain ada yang sampai mengambil harta, mengambil uang si pemilik rumah, karena si pemilik rumah teledor ketika keluar, tidak mengunci rumahnya. Ini di antara hikmah kenapa syariat Islam mengajarkan kita adab isti'dan, adab meminta izin. Baik. Adapun berkaitan dengan rumah-rumah yang memang yang disediakan untuk penginapan, maka tidak termasuk dalam ayat ini. Jadi ada rumah-rumah yang biasa difungsikan untuk penginapan, atau rumah-rumah yang ada di pinggir jalan, tempat peristirahatan, atau fasilitas-fasilitas umum yang lain yang sudah ma'ruf bahwasanya apabila ada orang yang ingin memakai rumah tersebut atau sekedar istirahat ketika safar, maka ini tidak masuk dalam ayat ini. Misalnya kita menginap di suatu penginapan dan kita sudah meminta izin kepada pemiliknya, maka tidak perlu kita meminta izin setelah itu, karena kita sudah diketahui oleh pemilik rumah tersebut, kita sudah bayar, kita sudah izin dan membayarkan sejumlah uang selama kita tinggal di rumah tersebut, maka tidak perlu kita meminta izin atau mengucapkan salam di rumah tersebut. Meskipun mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Artinya tatkala kita menginap atau meminta izin, atau ketika kita menginap di rumah orang, tidak perlu kita meminta izin lebih dahulu. Cukup mengucapkan salam saja. Dan tidak perlu meminta izin, karena sudah uraf, sudah ma'ruf bahwasanya kita sudah meminta izin dengan cara membayar selama kita tinggal di rumah tersebut. Dan juga berlaku juga di toko-toko atau tempat-tempat yang di situ memang fungsinya bukan tempat tinggal, maka tidak dianjurkan kita untuk isti'dan, karena
fungsinya bukan untuk tempat tinggal, meskipun keadaannya seperti rumah, rumah. Karena orang-orang datang ke tempat tersebut bukan dalam rangka bukan dalam rangka bertamu, tapi dalam rangka membeli, atau jual beli. Maka tidak masuk dalam ayat ini penginapan atau rumah-rumah yang memang difungsikan untuk jual beli, untuk berdagang, bukan untuk ditinggali. Wallahu taala a'lam. Di akhir ayat ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan beberapa faidah dari ayat ini. Disebutkan dalam ayat ini tiga waktu yang kita dilarang, khususnya bagi budak dan anak kecil, masuk di tiga waktu tersebut. Pertama sebelum fajar, kedua setelah duhur, dan ketiga setelah isya. Maka mafhum dari ayat ini, selain dari tiga waktu itu, bagi anak kecil atau budak atau pembantu, tidak mengapa bagi mereka untuk masuk di selain waktu-waktu tersebut. Adapun bagi yang sudah balik, maka tetap wajib meminta izin. Tetap wajib meminta izin kepada si pemilik rumah, atau ketika di dalam rumah dia wajib meminta izin kepada ibunya atau bapaknya. Jadi ayat ini juga berlaku bagi kita yang sudah dewasa, yang mungkin tinggal di rumah orang tua kita. Setiap kali kita ingin menemui ibu kita yang sedang dalam keadaan di dalam kamar dan pintu tertutup atau bahkan terbuka, tetap kita meminta izin. Di antara adab yang diajarkan oleh Islam, tetap kita meminta izin, apakah saya boleh masuk, atau kalimat yang semisalnya. Jadi meskipun itu ibu kita, meskipun itu selain dari tiga waktu tadi, selama kita sudah balik, maka wajib kita meminta izin di setiap waktu, di setiap waktu. Berlaku juga tatkala kita ingin masuk ke kamar saudari kita perempuan. Misalnya dalam rumah ada tiga kamar, kamar orang tua, kamar khusus perempuan, saudari kita perempuan, kamar kita sendiri. Tatkala kita ingin masuk ke rumah saudari kita, ke kamar saudari kita, maka kita wajib izin. Meskipun tidak di tiga waktu tadi, karena dalam rangka untuk menjaga kehormatan saudari kita, karena tentunya kita tidak ingin ketika masuk kita melihat saudara kita dalam keadaan terbuka auratnya. Jadi ini berlaku bagi yang mahram maupun yang tidak mahram. Inilah indahnya agama Islam. Indahnya agama Islam mengajarkan segala sesuatu. Setiap yang bermaslahat diajarkan dalam Islam. Setiap yang bermudarat dilarang dalam Islam. Di antara faedah disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam ayat ini, bolehnya seorang melepas pakaiannya tatkala dia ingin tidur. Boleh bagi seorang melepas pakaiannya tatkala ingin tidur. Ingin tidur. Karena disebutkan di dalam ayat ini, hina tad'una siyabakum. Tatkala kalian melepas pakaian kalian. Ini mengisyaratkan boleh seorang ingin tidur dan melepas pakaiannya karena cuaca yang panas misalnya, boleh, tidak harus pakai pakaian. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan menyebutkan dua nama, wallahu alimun hakim, dua nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana.
Wajib bagi kita menetapkan dua nama Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang kita kerjakan, segala yang kita kerjakan, baik itu ketika ada orang atau ketika dalam keadaan sendiri. Karena itu ayat ini diakhiri dengan wallahu alimun hakim. Jadi ayat ini berkaitan dengan isti'dan dan diakhiri dengan menyebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala, Alimun Hakim, yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, yang menunjukkan bahwasanya setiap yang kita kerjakan, apakah kita mengamalkan ayat ini ataukah tidak, Allah tahu. Apakah orang lain tahu apa yang kita kerjakan ataukah tidak, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi ayat ini sangat sesuai dengan akhir dari ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan dua nama dari sifat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita merasa tidak ada orang yang tahu, namun Allah tahu. Itulah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan menyebutkan dua nama dari namanya. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wallahu taala alam. Mungkin ini saya yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Baik, saya tidak ada pertanyaan, kita akan mengucapkan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.